Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Purwosekar, yang saya banggakan teman-teman dari SD Negeri 1 Purwosekar, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Purwosekar, Ibu Umi, yang sudah memberikan izin kepada saya untuk melakukan atau melaksanakan acara pada siang hari ini. Untuk teman-teman juga terima kasih karena undangannya cuma lisan. Terima kasih atas kesediaan waktunya, meluangkan waktunya dalam acara ini. Sebelum kita mulai dari budaya positif, saya perkenalkan dulu, walaupun sudah kenal ya. Walaupun sudah kenal, saya perkenalan lagi. Saya Hendar Widiansyah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Malang dari SD Negeri 1 Purwosekar. Sebelumnya mungkin kita biar agak tegang, nggak apa-apa masuk direkam, nggak apa-apa, ini kita buyok-buyok ya. Kita coba breaking dulu, berdiri semuanya dulu. Ya, masih ingat lagu Naik Delman, Naik Delman. Ini mungkin bisa diterapkan juga ke anak-anak karena ini melatih otak atau konsentrasi. Jadi ke depan pada hari Minggu turun ayah ke kota. Oh, kapor dulu Bu, ana kerute Bu, lali Bu ya. Coba. Pada hari Minggu turun ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Pak Kusir yang sedang bekerja, beli kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. ya, tepuk tangan buat semuanya. Itu untuk melatih konsentrasi, karena kalau nggak konsentrasi salah pegang biasanya ya. Lanjut kita ke budaya positif. Next Pak Faiz. Ini saya bukan untuk menggurui panjenengan semua atau untuk mengajari, bukan. Jadi adalah saya untuk mengimbaskan atau pengimbasan tentang modul yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak angkatan 11, yakni pada modul 1.4. Ini yang saya pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang banyak sekali karena di akhir modul 1.4 ini banyak sekali materinya. Selanjutnya Bapak Is. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru ya. Jadi yang paradigma baru itu kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya yang di kurikulum Merdeka ini hasil akhirnya menuju yang ke ini, yang profil pelajar Pancasila. Mulai apa lagunya? Masih ingat? Yang biasanya diajarkan dia beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan
yang kita arah, kita tuju di kurikulum Merdeka. Lanjut Bapak Is. Nah, ini miskonsepsi atau miskonsepsi itu apa ya, pemahaman yang salah tentang teori kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ternyata konsep yang seperti ini adalah salah. Selanjutnya, Bapak Is. Nah, kita mengubah paradigma kita dari pemahaman yang pertama yang salah, stimulus respon, ke teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya kebutuhan kita setiap orang itu berbeda-beda. Semua orang melihat yang sama. Kalau teori kontrol menyatakan semua orang memiliki gambaran berbeda. Kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebetulnya kita hanyalah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya orang lain di sini adalah siswa kita, bukan ke orang lain tetapi adalah siswa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal aslinya pasti memiliki tujuan. Misalnya madak gelundung-gelundung itu mesti ada tujuannya ya. OP metuan seperti itu pasti ada tujuannya. Karena semua orang itu pasti mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, berarti kontrol saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol atau memaksa orang lain. Makso itu tetap aja nggak bisa karena keyakinannya apa? Anak itu berbeda-beda. Terus pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, yang betul adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Lalu model berpikir menang atau kalah. Yang betul adalah model berpikir menang-menang. Selanjutnya, nah ini yang kita bahas pada siang hari ini yang adalah disiplin positif. Kita cermati dulu dari kalimatnya, disiplin apa, positif apa. Berarti disiplin itu berarti mengacu pada disiplin diri, tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Berarti keluar dari dalam dirinya sendiri. Kalau disiplin positif, cara penerapan disiplin untuk menunjukkan secara serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi saat anak-anak kita disiplin, misalnya gak memakai kaos kaki, bukan karena takut gurunya, bukan juga karena diancam ayo oleh karena kaos kaki dihukum push up misalnya. Itu bukan karena itu, tapi karena hasil dari mana Ibu? Kesadaran dari dalam hati. Itu kita tujuannya disiplin positif itu menanamkan seperti itu. Semoga di sekolah kita nanti bisa seperti ini ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin tinggi sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, ini contoh-contoh kebajikan yang di luar lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kalau Indonesia yang di Burmer kita di profil pelajar Pancasila. Ini contoh-contoh nilai kebajikan. Ini mungkin Ibu Primary Yes program ini bersifat internasional, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Lalu yang ada sebelahnya keterampilan hidup, dapat dipercaya, organisasi, pendengar yang aktif. Itu mungkin diterapkan di negara lain. Kalau di Indonesia kita yang kita tuju adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti memenuhi namanya kebutuhan dasar. Semua tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Kalau kita memakai helm misalnya, itu tujuan dasarnya apa kira-kira?
Untuk apa? Keselamatan. Ya, kalau kita memakai masker berarti apa? Kesehatan. Berarti kita yakini bahwa semua manusia melakukan itu pasti memiliki tujuan, kebutuhan dasar. Selanjutnya Bapak. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada anak misalnya mencuri makanan temannya, pasti yang dipenuhi. Kalau enggak, pasti misalnya lapar di rumah, berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Atau untuk kesenangan, misalnya kepingin main juga, berarti masuk ke yang bermain, humor, antusiasme, tertawa, iso guyu-guyu, ganggu kancane. Kadang ada yang kurangnya rasa kasih sayang, misalnya nggak dibawakan bekal oleh ibunya, lalu mengambil makanan temannya, itu termasuk kasih sayang. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu yang kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Memang semuanya anak-anak itu bertingkah. Misal gak mengerjakan PR karena alasan nonton bandengan, berarti masuk yang mana tadi Bapak? Misalnya berarti apa? Misalnya ono arek kan ngerjakan PR karena lupa, karena nonton bandengan sampai malam. Mungkin ada masuk di sini mana kebutuhannya? Ya, senang-senang. Kebanyakan anak SD itu belum mampu mengontrol kesenangannya. Kesenangannya dilolosno ae. Nah, itu adalah kesenangan. Selanjutnya. Nah, ini yang mungkin juga bukan anak-anak, kita juga ini. Misalnya kita ke suatu forum mapan atau apa yang kita hindari kalau datang terlambat adalah pertama menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua mendapatkan imbalan yang dilem, ini serogam misalnya. Yang ketiga yang bagus itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Artinya untuk datang itu karena dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau kapenak di sawang kancane atau imbalan oleh apa itu dilem misalnya. Itu imbalan penghargaan, itu namanya motivasi fisik. Selanjutnya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini yang mungkin kita terapkan di sekolah kita. Memang agak beberapa ada anak yang super deh. Mungkin bisa kita terapkan nanti sampai di namanya segitiga restitusi. Yang pertama, kalau hukuman itu misalnya ono arek gulinan banyu, misalnya wayahe kancane waktunya temannya belajar merok keluyuran guyon-guyon, mungkin awake dhewe langsung, wah apa tuh? Saya sendiri juga begitu kadang-kadang ya. Tidak terencana atau tiba-tiba, kalau bentuknya hukuman seperti itu. Yang kedua, tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, misalnya dari guru ke siswa. Berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman psikis itu juga ada. Misalnya ancaman itu juga termasuk hukuman psikis. Contohnya lembaleni meneh ngene, hati-hatian gak munggah atau diturunkan. Itu sebetulnya memang tidak diperbolehkan memang ya. Bu Farida mungkin juga sudah mempelajari ini. Memang kadang tapi kita noto hati itu mesti kebablasan ya. Mesti kebablasan. Sebetulnya seperti ini. Konsekuensi, kalau yang konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetapi ada konsekuensinya. Konsekuensi tidak sama dengan hukuman, karena guru selalu memonitor murid pada waktu melakukan konsekuensi. Nah, ini yang dianjurkan. Yang ketiga adalah restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua,
proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang nanti kita pelajari di akhir. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol. Jangan sampai salah pengucapannya. 5 posisi kontrol. Ya, guru ini mempunyai 5 posisi kontrol. Pasti kita melaksanakan salah satu dari ini. Ya. Yang kita tuju yang mana nanti kita bahas lebih lanjut. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada sebagai manajer. 5 posisi. Yang sering yang mana mungkin bisa merasakan sendiri, mungkin deh awake dhewe aku iki sing ndi ya. Dilihat lanjutnya Bapak Is. Kita lihat. Nah, contoh kasus saat memakai atribut, ya, saat upacara bendera kak memakai atribut lengkap. Seorang penghukum melaksanakan ini nomor 1 ini. Ayo hormat pada bendera 1 jam. Ini posisi yang tadi 1 penghukum. Terus kalau posisi penghukum biasanya anak itu karena nggak lahir dari kesadaran diri sendiri, baleni meneh. Wah, kalau diwedeni ya apa no ya seperti itu. Kalau kita di posisi penghukum, ya saya sendiri kadang juga menjadi penghukum loh ya. Nah, karena menen aja nih kadang grogetan, tapi kita coba mengendalikan emosi. Terus yang membuat merasa bersalah mungkin omongannya, kalimatnya mungkin yang di anak-anak dipek nih sore duduk roke maksudnya ya, dipek duduk suale maksudnya. Beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu akhirnya kan membuat anak merasa bersalah. Ya apa sih awakmu iku kamu enggak aku kecewa. Biar aku janji kamu noah. Itu namanya membuat rasa bersalah. Selanjutnya ada kita sebagai teman. Kita sebagai teman dari murid kita. Ayo dong ikuti aku datang ke sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Kalimatnya bantu, tolong bantu ya. Orang aku tarik, ya seperti itu. Ya sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Itu untuk mendekati anak mungkin sesudah memang ada waktu tertentu untuk kita mendekati itu. Misalnya di kelas setelah nggak membawa atribut tadi, kalau kita ingin melanjutkan prosesnya itu, kita dekati anak itu, didekati jangan omong-omongan. Nah, aku sih jangan kakak suka nih kan aku sih, ojo ngono tamben yo, senen ben ojo ngono ya, seperti itu mungkin teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ada tanda seru, berarti ada penekanan. Terus yang selanjutnya ada di posisi manajer. Nah, bedanya dengan yang teman tadi, kalau posisi manajer ini yang kita yang seyogyanya sebaiknya kita lakukan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi ini yo nakokno bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Insya Allah anak yang kita ajak omong-omongan itu insya Allah bisa kok. Kita coba saja nanti kalau suatu waktu misalnya mereka nulis tulisannya belum selesai atau lambat nulisnya, kenapa terjadi seperti itu, bisa kita tanyai dengan cara yang ini. Selanjutnya posisi kontrol, apakah kaku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang apa ini? Membuat rasa bersalah. Aku kecewa sih nama ya, apa ini? Membuat apa? Merasa bersalah. Selanjutnya ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah apa ini? Memantau ya. Pemantau itu kata-katanya tadi juga ada tanda seru. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Berarti manajer. Terus selanjutnya
Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. teman. Teman, ayo rek, rewang matur rek, cek aman kelas misalnya seperti itu. Mungkin kalimatnya walaupun nggak seperti ini kita kita revisi sendiri, membuat seperti seolah-olah menjadi seorang teman. Selanjutnya, Pak Faiz, itunya rekaman ini lanjut apa? Yang di belakang Pak, mandek dulu. Bapak. Ya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini apa ya? Penghukum, berarti kan berupa hukuman. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira sebelum slide selanjutnya apa ini? Kenapa kok keyakinan kok pakai peraturan saja? Misalnya keyakinan itu tertib saat belajar. Misalnya contoh keyakinan kelas itu. Kenapa kok enggak semua siswa harus tertib saat pembelajaran? Kenapa kok tidak peraturan? Kira-kira siapa yang bisa? Farida mungkin. Karena itu keyakinan berasal dari kesepakatan, jadi menimbulkan kesadaran oleh siswa sendiri agar kelasnya itu nyaman bagaimana, sehingga ada kesepakatan untuk membuat keyakinan untuk harus tertib, bukan harus, kesepakatan untuk tertib di kelas. Ya, bagus sekali. Karena mempelajari dulu kan kakak saya ini ya, kakak saya itu karena sudah mempelajari dulu materi ini, karena betul kata Bu Farida. Kenapa keyakinan? Karena agar tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu betul-betul tumbuh Pak. Tidak ujuk-ujuk kita tulis di papan tulis keyakinan kelas, tulis 1, 2. Tapi kita menggali satu persatu dari siswa. Misalnya dilarang membuang sampah di dalam kelas misalnya. Kalimat dilarang itu kita ubah menjadi yang lebih positif. Misalnya kelas bersih dan nyaman. Berarti kan kalau nggak ada sampah berarti kan bersih dan nyaman. Terus lagi lanjut jawabannya. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi pernyataan positif itu misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Pemubahan menjadi kalimat positifnya apa kira-kira? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Harus mendengarkan guru saat pelajaran. Hormati orang yang sedang berbicara. Ya, bisa juga dengan hormati orang yang sedang berbicara. Sedikit saja agar mudah diingat. Berarti semua kelas itu kesepakatannya itu setelah kita tanyakan kepada mereka, kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, yang tadi kalau yang saya lokakarya kemarin diurui mulai awal. Jadi dipraktekkan mulai awal sampai akhir membentuk keyakinan kelas. Sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting anak-anak berkeinginan dari hatinya untuk melaksanakannya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu semuanya harus ikut saat itu. Mungkin satu-satu ditanyai anak-anak itu. Lanjutnya, ya mungkin ini yang saya lakukan. Hasil akhirnya mungkin dibacakan bersama. Hasil akhirnya. Contohnya pembentukan keyakinan kelas. Setelah kita tuliskan lagi di print atau ditempelkan di tembok biar tiap hari dibaca. Kesepakatan yang disepakati kita, dan di tempat saya juga belum ada nih. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir ini mungkin untuk bisa
diperagakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu pengertian segitiga restitusi. Ini juga bisa dilaksanakan kepada anak kita. Walaupun kita tahu, memang ada anaknya ini proses dialog yang dijalankan oleh guru, bahkan bisa juga dilaksanakan oleh orang tua. Ketika anak kita melakukan bukan kesalahan, perilaku yang menyimpang lah, yang tidak sesuai. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menakno arek iku mek karo omong-omongan yang penting. Yang penting kenek tek atine seperti lagunya Rilaso. Ya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan menjadi milikmu selamanya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Lah itu itu namanya proses segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kalimatnya apa yang kita ucapkan saat ada anak-anak memiliki perilaku atau kesalahan lah hitungannya. Membuat salah itu wajar. Jadi misalnya kayak bisa bahasa Indonesia, Gus ya. Misalnya mari gelut misalnya. Yo apa-apa biasa, misalnya seperti itu. Salah itu wajar. Tapi ono lanjutannya, bukan dikak popo tok ya, kak popo gelut terus no. Nah, lalu ada lanjutannya nanti. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya anak seperti itu. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, karena biasanya kalau ada pertengkaran, tukaran, itu biasanya ono sing muring-muring merasa sama-sama bendere. Nah, tapi kita ngedemno arek itu dengan kalimat-kalimat itu. Kamu berhak merasa seperti itu. Terus selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, nah, langkah yang kedua setelah omongan itu, setelah anaknya adem itu kan posisi mari gelut, cek panas-panase. Mari ibu kok anu ya aku, apa-apa, beres-beres, apa-apa, semua orang pasti punya kesalahan, ya. Terus yang ini selanjutnya perkataan kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Tapi ini Bapak Ibu mungkin bisa dilakukan pada suatu waktu tertentu nggak banyak orang seperti itu. Maksudnya dicedai, dijak omong-omongan, bisa boleh tempat di kantor sini karena tempat terbatas, bisa diajak ke musola. Maksudnya bukan di depan teman-teman yang lain. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contoh yang keempat ini misalnya ono anak dicontoh jawabannya. Dicontoh jawabannya si anak ini muring-muring wadulan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu mungkin kalimatnya seperti itu. Selanjutnya ada, nah setelah melalui proses yang kedua, kalimat yang ketiga apa? Cek mengenal lagi adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita yang telah dilanggar? Misalnya yang sudah ditulis di keyakinan kelasnya, saling menghormati antar teman. Karena misalnya ono arek ganggu temannya itu karena tidak menghormati sesama teman. Terus nilai-nilai apa